Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang transport membran. Di video sebelumnya, kita udah tahu secara singkat tentang apa itu membran dan fungsinya apa aja. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu fungsi membran sebagai transport seluler. Jadi, gimana sih mekanisme absorpsi obat melalui membran? Proses transport melalui membran ini terdapat 6 jenis. Yang pertama ada difusi pasif, yang kedua ada difusi terfasilitasi, yang ketiga ada transport aktif, yang keempat ada pinositosis, yang kelima ada transport pasangan ion, dan yang keenam ada filtrasi. Jadi, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada difusi pasif. Difusi merupakan perpindahan suatu molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi pasif merupakan proses absorpsi utama untuk sebagian besar obat. Tenaga pendorong untuk difusi pasif ini adalah konsentrasi obat yang lebih tinggi dari sisi mukosa dibandingkan dalam darah. Selain berdifusi ke dalam sel, obat juga berdifusi ke dalam ruang sekitar sel sebagai suatu mekanisme absorpsi. Pada difusi paraseluler, molekul obat dengan BM lebih kecil dari 500 Dalton berdifusi ke dalam penghubung yang ketat atau ruang antar sel epitelia usus. Pada difusi pasif ini sangat bergantung pada ukuran dan bentuk molekul obat, kelarutan obat dalam lemak, dan derajat ionisasi obat. Seperti yang bisa kita lihat dalam gambar, bahwa molekul obat berpindah dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah, atau dari luar sel menuju dalam sel. Dan yang kedua ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi ini merupakan perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan melibatkan karier protein sebagai transporter. Dan perpindahan tersebut tidak memerlukan ATP ataupun energi. Namun, karena diperantari pembawa yang berupa karier protein tersebut, maka sistem dapat jenuh secara struktur selektif bagi obat tertentu dan memperlihatkan kinetika persaingan bagi obat-obatan dengan struktur serupa. Dan bisa kita lihat di gambar tersebut, molekul masuk melalui perantara protein yang ada di dalam membran agar bisa berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan ATP. Kemudian yang ketiga ada transport aktif. Transport aktif ini merupakan perpindahan molekul dengan menggunakan energi untuk memasukkan ataupun mengeluarkan molekul dan ion dari dalam ke luar sel ataupun dari luar sel ke dalam sel. Transport aktif ini memerlukan energi atau ATP sampai 40%. Pada transport aktif ini bersifat selektif dan juga bisa melawan delta konsentrasi. Transport aktif juga bersifat jenuh. Adapun beberapa transporter dan molekul yang dapat melaluinya, yang pertama ada amino acid yang dapat dilalui oleh gabapentin, kemudian ada oligopeptida yang dapat dilalui oleh cefadroxil, kemudian ada P-glikoprotein yang dapat dilalui oleh fiblastin, dan yang terakhir ada monokarboksil acid yang dapat dilalui oleh salicylic acid. Kita lihat dari gambar tersebut bahwa transport aktif ini hampir mirip dengan difusi terfasilitasi. Hanya saja pada transport aktif menggunakan ATP atau energi. Dikarenakan pada transport aktif ini bisa melawan delta konsentrasi, dan juga bisa kita lihat dari gambar tersebut bahwasannya transport aktif ini selektif, jadi hanya bisa dilalui oleh beberapa bentuk saja sesuai dengan transporternya. Yang keempat ada pinositosis. Pinositosis merupakan perpindahan cairan senyawa terlarut atau makromolekul tersuspensi dari luar sel menuju ke dalam sel. Pinositosis ini merupakan vesikular transport. Pada vesikular transport ini terdapat endositosis, pinositosis, fagositosis, dan eksositosis. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, bahwasannya pinositosis ini memindahkan cairan yang terdapat dari luar sel menuju ke dalam sel dengan membuat vesikel-vesikel kecil dan membukanya ketika sampai di dalam sel. Yang keenam ada transport pasangan ion.
Transport pasangan ion merupakan perpindahan molekul dengan cara melintasi membran suatu senyawa yang sangat mudah terionkan pada pH fisiologis. Transport pasangan ion ini akan membentuk kompleks netral dengan senyawa endogen seperti mucin sehingga terjadi difusi pasif. Contoh dari obat yang menggunakan proses transport pasangan ion ini adalah senyawa amonium kuartener dan asam sulfonat. Dan yang terakhir, ada filtrasi. Filtrasi merupakan perpindahan molekul dengan cara penyaringan berdasarkan perbedaan konsentrasi, sehingga molekul dapat berpindah. Molekul yang dapat berpindah merupakan molekul yang berukuran kecil sebesar 7-10 Dalton dan memiliki kelarutan dalam lemak yang kecil. Mungkin itu saja mengenai materi transport membran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.